Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Adri. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang karakteristik negara Indonesia. Sebelum Ibu menjelaskan tentang negara Indonesia, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu lambang ASEAN serta maknanya. Kalian bisa lihat di sini gambar dari lambang ASEAN. Nah, lambang ASEAN ini berbentuk lingkaran, di tengahnya ini ada tulisan ASEAN, dan di dalamnya juga ada gambar padi yang diikat. Kenapa padi? Karena padi sendiri memiliki arti kesejahteraan, kemakmuran, kesuburan, dan kekayaan yang merupakan harapan tiap bangsa di Asia Tenggara. Adapun 10 batang padi mengartikan yaitu jumlah anggota ASEAN yang terikat persatuan dan solidaritas. Adapun warna merah melambangkan keberanian dan dinamika, warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan, warna kuning melambangkan kemakmuran, dan warna putih melambangkan kesucian. Nah, sedangkan berbentuk lingkaran karena lingkaran ini memiliki arti kesatuan dan keutuhan ASEAN. Ini adalah makna dari lambang ASEAN. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang mengenal negara-negara ASEAN. Nah, negara mana saja yang tergabung dalam organisasi ASEAN? Bisa kita lihat bendera apa saja di sini. Pertama di sini ada Brunei Darussalam, selanjutnya Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina, Myanmar, Malaysia, Laos, Indonesia, dan terakhir Kamboja. Ini adalah 10 negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Kenapa Papua Nugini dan Timor Leste tidak termasuk ke dalam organisasi ASEAN? Padahal mereka berdua secara letak geografisnya berada di Asia Tenggara. Karena Papua Nugini dan Timor Leste ini mereka belum disetujui oleh beberapa negara untuk bergabung ke dalam organisasi ASEAN. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Indonesia. Nah, negara Indonesia berdasarkan identitasnya. Berdasarkan identitas, negara Indonesia ini beribu kota di Jakarta. Namun, pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi pada tahun 2019 itu Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Tapi hal ini baru bisa terrealisasikan itu pada tahun 2024. Selanjutnya pemerintahan. Pemerintahan Indonesia ini berbentuk republik, lalu kepala negara dipimpin oleh presiden, dan kepala pemerintahan pun dipimpin oleh presiden. Bahasa utama. Bahasa utama yang digunakan negara Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Jumlah penduduk. Nah, berdasarkan data pada Juni 2020, jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 268.583.016 jiwa. Ini berdasarkan data yang diambil pada bulan Juni 2020. Mata uang. Mata uang yang digunakan negara Indonesia yaitu rupiah. Hari kemerdekaan Indonesia yaitu bertepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun lagu nasional Indonesia yaitu Indonesia Raya. Itu mengenai identitas. Adapun keadaan alam. Nah, keadaan alam Indonesia yaitu Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki jumlah pulau kurang lebih 13.466 dengan luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas perairan 3.257.480 km persegi. Ini keadaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, berdasarkan slide selanjutnya, kita akan membahas letak negara Indonesia. Bisa kita lihat di sini peta negara Indonesia. Berdasarkan letak, negara Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu letak astronomis dan letak geografis.
Letak astronomis yaitu letak berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Sedangkan letak geografis yaitu berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Kita bahas dulu letak astronomis. Letak astronomis Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini berdasarkan garis astronomisnya. Adapun secara letak geografisnya, Indonesia ini diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua apa saja, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Ini berdasarkan letak geografisnya. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu tentang batas. Batas-batas negara Indonesia. Bisa kita lihat di sini, batas Indonesia di bagian utara itu berbatasan di daratnya itu dengan negara Malaysia, di lautnya dengan perairan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan di bagian timur, di daratnya itu Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini, di lautnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Bagian selatan, Indonesia berbatasan di daratnya itu dengan negara Timor Leste, dan di lautnya itu berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan Australia. Dan terakhir, di bagian barat, Indonesia itu di daratnya tidak berbatasan dengan negara manapun, tetapi di lautnya Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan India. Ini berdasarkan batas-batas yang ada di negara Indonesia. Setelah batas-batas, kita akan membahas tentang iklim. Nah, iklim di Indonesia, karena Indonesia ini tepat berada di garis khatulistiwa, maka Indonesia ini termasuk ke dalam yang beriklim tropis. Nah, negara yang beriklim tropis biasanya hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, selanjutnya bentang alam. Nah, bentang alam Indonesia itu sangat banyak. Salah satunya pegunungan. Pegunungan Indonesia itu memiliki deretan pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik yang melewati Sulawesi, Maluku, Irian, dan Halmahera, dan Sirkum Mediterania. Nah, adapun puncak tertinggi dari keseluruhan relief di Indonesia ada di Puncak Kartens. Nah, Puncak Kartens ini bisa kalian lihat gambarnya ya, berada di Irian Jaya. Nah, ini Puncak Kartens ya, yang berada di Irian Jaya, yaitu di Papua. Nah, Indonesia ini karena memiliki banyak pegunungan api, khususnya gunung api, maka Indonesia ini memiliki tanah yang sangat subur. Kita lanjut. Yang kedua yaitu dataran tinggi atau yang disebut dengan plato atau plateo. Nah, plato atau plateo ini yang di Indonesia yang terkenal itu salah satunya yaitu di Dieng, Jawa Tengah. Selanjutnya ada dataran tinggi di Malang, Jawa Timur. Ini adalah dataran tinggi yang terkenal di Indonesia. Yang ketiga, ada dataran rendah. Dataran rendah yaitu apa? Bagian permukaan bumi yang tanahnya hampir rata. Ketinggiannya biasanya 0 sampai 200 meter dari permukaan air laut. Nah, bisa kalian lihat di sini gambarnya. Contoh dari dataran rendah yang ada di Indonesia yaitu biasanya di Sumatera bagian timur dan Jawa Barat bagian utara. Selanjutnya yaitu peneplain. Nah, peneplain itu apa? Yaitu puncak gunung yang baru terbentuk dan merupakan hasil pengikisan yang memiliki permukaan hampir rata dengan air laut. Yang bisa kalian lihat di sini contohnya, ini adalah peneplain yang berada di daerah Pulau Bangka. Selanjutnya, depresi. Depresi apa? Yaitu daerah yang mengalami penurunan atau pemerosotan sehingga permukaannya lebih rendah daripada permukaan laut. Nah, depresi ini adanya di daerah Depresi Serayu yang memanjang yaitu di daerah Cilacap, Purwokerto sampai Wonosobo, dan Depresi Lembah Semangkok yang memanjang dari utara Pulau Sumatera hingga selatan Pulau Sumatera. Itu adalah contoh-contoh depresi yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya, di sini ada relief dasar laut.
Nah, relief dasar laut bisa kalian lihat di sini ada yang disebut dengan daratan, dangkalan, lubuk laut, ambang laut, palung laut, dan gunung laut. Nah, palung laut itu contohnya ada di mana? Di Laut Mindanao dan palung laut Kai. Sedangkan lubuk laut contohnya ada di lubuk laut Sulu dan lubuk laut Banda. Punggung laut contohnya ada di punggung laut Sibuga, Snellius. Gunung laut contohnya di Krakatau. Ambang laut contohnya ambang laut Sulu. Gibraltar, dangkalan atau sel contohnya laut Jawa dan laut Arafuru. Itu adalah contoh-contoh relief dasar laut yang ada di Indonesia. Oke. Selanjutnya keadaan perairan. Nah, keadaan perairan. Perairan merupakan bagian terbesar dari luas wilayah Indonesia yang meliputi apa? Yaitu ada laut, sungai, danau, dan air tanah. Laut Indonesia ini kaya akan berbagai jenis ikan dan hasil lautnya. Bisa kalian lihat di sini datanya. Indonesia adalah pemasok 10% komoditas perikanan dunia, dan di Indonesia juga apa? Memiliki terumbu karang terbesar, salah satunya 76% spesies karang dunia itu ada di Indonesia, dan 37% spesies ikan terumbu karang ada di Indonesia. Karena Indonesia memiliki apa? Di sini garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Setelah keadaan perairan, kita akan membahas tentang sumber daya alam. Nah, ini sumber daya alam yang ada di Indonesia ini sangat melimpah. Salah satunya pertambangan. Nah, ini adalah kegiatan pertambangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya sumber daya alam yaitu dalam potensi hutannya Indonesia sangat melimpah. Oke. Kita lanjut ke penduduk. Nah, ini penduduk Indonesia itu ada kurang lebih 270,2 juta jiwa. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 bulan September. Kalau tadi bulan Juni itu sekitar 260 juta. Nah, di 2020 bulan September itu ada kenaikan jadi 270,2 juta jiwa. Ini adalah penduduk yang ada di negara Indonesia. Nah, di sini Pulau Jawa adalah pulau yang banyak ditempati oleh masyarakat Indonesia, sekitar 56,10%. Jadi, masyarakat atau penduduk Indonesia itu banyak terpusatnya di Pulau Jawa. Selanjutnya, usia produktif. Nah, usia produktif negara Indonesia itu sekitar 70,72%. Usia produktif itu usia yang sekitar 15-35 tahun. Nah, di sini etnis terbanyak yang ada di Indonesia yaitu etnis Jawa. Selanjutnya setelah disusul etnis Jawa ada suku Sunda, Madura, dan suku yang lainnya. Nah, selanjutnya agama. Agama terbesar yaitu agama Islam dengan persentase 88%. Nah, kita lanjut. Akibat banyaknya penduduk Indonesia itu memiliki masalah kependudukan, khususnya kepadatan tadi yang tidak merata, mengakibatkan kurangnya pekerjaan. Selanjutnya di sini agama. Nah, agama selain agama Islam tadi ada agama lain yaitu contohnya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini adalah negara-negara yang diakui oleh negara Indonesia. Oke, kita lanjut ke ekonomi. Secara ekonomi, Indonesia itu pengekspor utamanya yaitu minyak dan produk minyak, gas alam, kayu dan produk kayu, produk makanan, barang tenun, biji logam, karet, dan teh. Ini ekspor utama yang dilakukan negara Indonesia. Selanjutnya, impor. Kalau impor itu Indonesia biasanya mengimpor barang elektronik, kendaraan bermotor, dan bahan kimia serta gandum. Ini adalah ekonomi di negara Indonesia. Nah, di sini kita akan menjelaskan kerjasama. Kerjasama apa saja yang dilakukan di Indonesia? Pertama, yaitu kerjasama bilateral. Apa itu kerjasama bilateral? Yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara
Di dalamnya misalnya di sini kerjasama Indonesia dan Malaysia, perjanjian Indonesia dengan Amerika Serikat itu. Jadi hanya 2 negara yang terlibat dalam kerjasama bilateral. Selanjutnya ada multilateral. Multilateral ini apa? Jenis hubungan internasional yang melibatkan banyak negara, biasanya lebih dari 2 negara. Yang dilakukan Indonesia yaitu OPEC, PBB, WTO. Nah, ini. Selanjutnya regional. Kerjasama regional apa? Yaitu hubungan internasional yang melibatkan sejumlah negara yang letak geografisnya berdekatan atau ada dalam kawasan. Itu jadi region. Jadi dalam satu kawasan. Misalnya apa kerjasamanya negara Indonesia yaitu dengan organisasi ASEAN. Selanjutnya antar regional. Nah, organisasi atau kerjasama antar regional yaitu apa? Sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu dengan negara di kawasan lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Misalnya di sini negara atau kerjasama ASEAN dengan Uni Eropa. Jadi antar regional. Kan Indonesia ini regionalnya organisasinya ASEAN kerjasamanya. Nah dari ASEAN ini melakukan kerjasama dengan Uni Eropa dengan negara-negara Eropa itu yang dimaksud dengan kerjasama antar regional. Selanjutnya masih dalam kerjasama, di sini ada kerjasama subregional. Nah ini kerjasama yang apa? Yang merupakan kerjasama antar wilayah lintas negara yang berdekatan secara geografis. Nah misalnya di sini kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand, Grow Triangle, MTGT yang dilakukan oleh 3 negara tadi. Selanjutnya di sini ada kerjasama internasional. Apa itu kerjasama internasional? Yaitu hubungan yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya dengan memiliki tujuan bersama dan saling menguntungkan. Nah ini contohnya kerjasama yang dilakukan Indonesia, ILO, WTO. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia. Kita lanjut. Nah ini jadi tugas kalian ya. Tugas kalian itu mencari tahu tentang pertama itu mengapa Timor Leste dan Papua Nugini belum menjadi anggota ASEAN hingga saat ini, dan tugas yang kedua kapan rencana ibu kota negara pindah dan kemana perpindahannya. Jadi setelah kalian mencatat materi yang tadi sudah Ibu jelaskan, kalian silakan jawab pertanyaan ini di kolom komentar pribadi. Oke, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.